Adik-adik, Kak Raffi senang hari ini kita bisa bertemu lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua ambil sikap yang benar, sikap yang tenang, supaya kita bisa menghadap Tuhan di dalam. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, buat kesempatan, buat kebaikan yang Bapa selalu berikan bagi kami. Kami sangat bersyukur kami sebagai anak-anak Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, menolong kami, memampukan kami supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik dan kami bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bagaimana? Semua sudah siap untuk mendengarkan firman? Adik-adik sudah siap mendengarkan firman yang akan kita belajar sama-sama hari ini terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29. Kata Rafli ulangi sekali lagi, kitab Kejadian pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-29. Judulnya Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Nah, adik-adik, kota yang Tuhan beri hukuman, kota tersebut bernama apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa? Oh iya, nama kotanya adalah Sodom dan Gomora. Nah, adik-adik, Sodom dan Gomora ini kenapa Tuhan menghukum mereka? Ada yang tahu? Nah, karena mereka melakukan banyak sekali kejahatan. Mereka saling tidak menghargai satu dengan yang lain. Mereka saling mencaci. Mereka tidak saling mendengarkan. Nah, itu Tuhan tidak suka, adik-adik. Makanya Tuhan memberikan mereka hukuman. Mereka selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Kalau adik-adik melakukan segala sesuatu, harus berpikiran yang positif. Kalau tidak, pasti adik-adik akan merasa tidak nyaman kalau berpikiran yang negatif. Nah, adik-adik, kakak mau jelaskan. Nah, yang pertama, selain mereka banyak sekali melakukan dosa, ternyata orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora nih adik-adik, mereka kurang percaya kepada Tuhan. Itu yang buat Tuhan semakin murka kepada mereka karena mereka kurang percaya kepada Tuhan. Seperti adik-adik, kalau adik-adik percaya kepada adik-adik orang tua, adik-adik benar-benar dengar-dengaran, benar-benar sopan, benar-benar ingin melakukan yang terbaik. Sama kalau adik-adik percaya dengan Tuhan, maka adik-adik akan melakukan yang terbaik. Nah, pada saat itu Bapak Abram itu dia sudah pernah bertanya kepada Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Bagaimana? Karena Bapak Abram sudah dengar informasi bahwa nanti Sodom dan Gomora nih adik-adik akan terjadi yang namanya bencana yang besar, malapetaka yang sangat-sangat besar. Nah, Bapak Abram pernah tanya, jika ada 50 orang saja yang benar, apakah Tuhan akan menghukum? Menurut adik-adik, Tuhan akan menghukum atau tidak? Nah, ternyata tidak sampai 50 orang. Bapak Abram bertanya lagi, jika ada 45 orang saja yang benar, apakah Sodom dan Gomora tidak akan dihukum? Ternyata tidak sampai 45 orang juga yang benar di dalam kota tersebut. Terus turun lagi, susah ke ketong bertawar adik-adik. Adik-adik mau beli permen 5, tapi uang tidak cukup. Tawar, bibi bisa kok, paman bisa kok. Saling tawar-menawar. Terus sampai ke 30. Ada 30 orang yang benar, ternyata tidak ada. Turun lagi ke 20. Ternyata tidak juga. Turun lagi ke berapa? Turun lagi ke 16. Nah, turun ke 16 ternyata tidak ada juga adik-adik. Aduh, ternyata sangat menyedihkan ya. Sodom dan Gomora nih, kota yang besar, kota yang indah, tapi tidak diisi dengan kebenaran. Kota yang besar, kota yang indah, tapi penduduknya tidak taat kepada Tuhan. Itu kan sangat menyedihkan adik-adik. Ternyata turun lagi sampai sisa 4 orang. Siapa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, yaitu sisa Bapak Lot,
istri dari Bapak Lot dan 2 orang anak dari Bapak Lot. Lihat, ternyata sisa 4 orang saja. Nah, Tuhan kasih yang namanya malaikat datang untuk menyelamatkan Bapak Lot dan keluarganya. Tapi pada waktu itu kondisinya kakak bilang bahwa kondisinya pada waktu itu sangat tidak mengenakan. Pokoknya kondisi itu kota Tuhan yang ada hanya dosa, dosa, dan dosa. Adik-adik dong mau melakukan dosa terus menerus, pasti sana mau toh. Makanya Tuhan kasih itu 2 malaikat datang untuk kasih informasi, informan, untuk sampaikan kepada keluarganya Lot, dan sampaikan juga kepada semua yang ada di situ. Supaya apa? Mereka bertobat. Tuhan kasih dong kesempatan untuk dong bertobat, adik-adik. Sama kayak ketong gitu. Kalau Bapak, kalau Mama, kalau guru sekolah minggu atau guru di sekolah kasih ketong kesempatan. Contoh begini adik-adik. Kalau ketong dapat tugas di sekolah, ketong dapat kesempatan untuk bekerja. Kerjakan sebaik mungkin. Tetapi ketong tidak mengerjakan itu. Ketong lebih pilih untuk bermain di luar, menghabiskan waktu main HP, atau ketong menonton film kartun. Hari Minggu harusnya kita bersekolah minggu, guru sekolah minggu buat kasih ketong video, tapi ketong sudah nonton, ketong skip, ketong nonton yang lain. Itu kan ketong tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Sama dengan Sodom dan Gomora, mereka tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Tuhan panggil kita dengan cara apa? Melalui kita punya orang tua, melalui kita mengurus sekolah minggu, melalui kita punya Pak Guru dan Ibu Guru di sekolah. Itu kita harus mengindahkan panggilan itu. Kenapa? Karena melalui mereka ada suara Tuhan yang disampaikan, ada suara kebaikan, ada suara kebenaran untuk kita semua bisa mengerti dan kita semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan ternyata yang mengindahkan panggilan Tuhan tadi cuma 4 orang adik-adik. Itu siapa? Lot, istri dari Bapak Lot, dan 2 anaknya. Makanya ketika bencana besar terjadi di Sodom dan Gomora, mereka keluar. 4 orang ini keluar. Tapi apa yang terjadi? Sebenarnya Tuhan suka kasih kesempatan adik-adik, tapi mereka yang menyanyiakan. Kalau tidak pasti bukan 4, pasti juga bukan 5, tapi mungkin bisa seluruh kota Sodom dan Gomora ini bisa diselamatkan kalau mereka taat, kalau mereka dengar-dengaran, kalau mereka punya kekuatan yang sama. Tapi ternyata mereka tidak. Dari cerita ini kita bisa mempelajari 3 hal. Yang pertama, kita harus taat. Yang kedua, kita harus dengar-dengaran. Dan yang ketiga, kita harus setia kepada Tuhan. Dari ketiga hal ini, adik-adik taat, yaitu jangan pernah ketong melawan di sini, melawan orang tua, ataupun melawan guru sekolah minggu, ataupun melawan dengan bapak ibu guru yang ada. Karena melalui mereka kita mengetahui kebenaran, melalui mereka juga kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang baik. Yang kedua, kesetiaan. Kalau kita percaya dengan Tuhan, kita jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan, tapi kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Tuhan tidak pernah yang namanya senang dengan dosa, tetapi Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan setia melakukan kebenaran supaya kasih Tuhan ada dalam diri kita. Nah, yang ketiga, kita harus setia. Kenapa kita harus setia? Setia kepada siapa, Kak? Yang paling utama kita harus setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Dia selalu menjaga kita. Dia tidak mau kita terjebak kepada hal-hal yang tidak baik. Tuhan juga selalu mendengar apa yang kita sampaikan. Melalui apa? Melalui berdoa. Makanya kita harus setia kepada Tuhan. Kenapa Sodom dan Gomora mereka bisa sampai terjadi bencana besar? Ada badai yang besar terjadi kepada mereka. Itu karena mereka tidak setia. Tapi kalau adik-adik setia, adik-adik benar-benar taat, adik-adik benar-benar selalu ingin melakukan yang terbaik, Kakak Rafli percaya adik-adik akan selalu ada dalam naungan kasih Tuhan. Nah, kiranya penjelasan dan firman yang tadi adik-adik sudah nonton dalam bentuk video dan penjelasan yang sudah kakak sampaikan boleh memberkati adik-adik semua. Sekian dari kakak, kiranya Tuhan Yesus selalu